Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Bahan khotbah kita diambil dari Matius 9 ayat 18-26 dengan tema Imanmu telah menyelamatkan engkau. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu. Lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Sahabatku, sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia. Sementara ia berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, sujudlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anak perempuanku sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Kemudian ada di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menyentuh jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku sentuh saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berbalik di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa yang menyentuh aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan sujud di depan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang terjadi. Lalu katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan damai dan tetaplah sembuh dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu. Dia berkata kepada Yairus, "Anakmu sudah meninggal. Untuk apa engkau masih menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan. Semua orang itu disuruhnya keluar. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu serta mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu.
Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Sahabatku, apapun tantangan-tantangan yang mereka hadapi, baik Yairus maupun perempuan yang menderita pendarahan itu, mereka telah memilih untuk percaya kepada Yesus dengan membuat langkah iman yang berani. Karena mereka percaya pada sesuatu yang belum mereka lihat, Ibrani 11 ayat 1. Maka mereka pun menerima ganjarannya. Pertama, Yairus melihat anak perempuannya dibangkitkan dari kematian oleh Yesus. Dan kedua, perempuan yang menderita pendarahan itu pun secara instan disembuhkan. Kedua pribadi manusia ini, Yairus dan perempuan yang menderita pendarahan, memberikan kepada kita dua contoh dari iman yang diminta oleh Yesus, yaitu iman kita tumbuh kembangkan dalam diri kita masing-masing. Renungan untuk kita, bukankah kita semua telah mengalami situasi-situasi di mana sebelumnya kita begitu merasa ragu-ragu atau takut mengambil tindakan? Karena hal itu berarti mengambil risiko, barangkali kita memang belum siap untuk melangkah keluar dari zona nyaman. Yesus Kristus adalah Raja yang akan membawa hidup baru di dunia ini. Dia akan memperbarui umat Tuhan. Dia menebus mereka dari lubang kubur dan suatu saat nanti akan membawa perubahan sejati. Mujizat Tuhan Yesus tetap terjadi saat ini, tetapi tidak mungkin bisa dibandingkan dengan pemulihan yang akan Dia kerjakan nanti. Sekarang Dia ada di sebelah kanan Allah dan akan datang suatu saat nanti. Kedatangannya yang kedua ini akan memulihkan dengan sempurna segala sesuatu. Tuhan ingin kita percaya kepada setiap janji dan perkataan yang telah diucapkannya. Tidak peduli seberapa buruk kondisi kita hari ini, atau seberapa jauh kita telah meninggalkannya. Di saat kita percaya dengan iman kita, dan mulai mendekat menyembah serta menjamah jubahnya, kita akan melihat sesuatu yang besar terjadi di dalam hidup kita. Sesuatu yang mengubah, memulihkan, dan menggerakkan kita. Menjamah jubah Yesus, itu berarti kita bergerak mendekati Dia. Tidak mungkin kita menyentuh jubah Yesus dari jauh tetapi harus dekat. Bergerak mendekati Yesus itu berarti kita membangun sebuah keintiman. Membangun sebuah relasi dengan Yesus yang sanggup untuk menyembuhkan. Menjamah jubah Yesus itu juga berarti kita menyadari kerapuhan dan keterbatasan diri kita sebagai seorang manusia di hadapan Tuhan yang Maha Besar. Ketika kita menyadari siapa diri, menyadari kerapuhan dan keterbatasan yang ada dalam diri kita, maka ketika itu kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan akan mengangkat kita dan berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Mari kita selalu berusaha mendekati Yesus agar kita mampu menjamah jubahnya. Karena jarak antara setiap masalah kita dan solusinya, karena jarak antara kita dan Tuhan hanya sejauh lutut dan lantai. Amin.